Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana. Paling yang istimewa itu komodonya aja, Bu. Lihat pantai, lihat apa di tempat saya di Jambi itu banyak, Bu, pantai begitu. Tapi anggarannya bukan main, besar sekali. Saya melihat program 2021 dan 2020 yang kemarin ya, KSPN itu, 5 kawasan pariwisata nasional. Alangkah baiknya mungkin ke depan, Bu, di setiap anggota itu didata program-program wisata yang ada di daerah. Ini rasa keadilan, Bu. Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana. Paling yang istimewa itu komodonya aja, Bu. Lihat pantai, lihat apa di tempat saya di Jambi itu banyak, Bu, pantai begitu. Tapi anggarannya bukan main, besar sekali. Nah, saya tidak tahu. Nah, untuk rasa keadilan, alangkah bagusnya setiap anggota dikasih. Sebagai contoh umpamanya, kalau bicara tentang kunjungan wisata di Jambi tidak kalah. Kami dengan Pak Sopen Ali ini punya wisata, Bu. Candi Muara Jambi itu terkenal, Bu. Dari sekian ribu tahun yang lalu, tempat sekolahnya para ilmu-ilmu Buddha dulu. Ya, masih Harimau Jadian masih. Terus Sungai Batangharinya yang panjang, Bu. Ada lagi di sana itu Geopark di Merangin. Ada rumah tua di Tabir. Belum lagi gunung tertinggi di Sumatera, Gunung Kerinci. Nah, ini banyak, Bu. Jadi kalau ini tidak dibagi porsinya, kita merasa terus akan ramai terus, Bu. Inti ujung-ujungnya kan kita pingin keadilan. Nah, saya lihat di sini anggarannya nggak tanggung-tanggung ini. Sampai 529 miliar untuk KSPN. Ya, Bu, ya. Mungkin ditawari ke kawan-kawan. Ya, soal bagaimana perencanaan pengawasannya semuanya nanti kita serahkan ke kementerian bagaimana caranya. Ya, Bu, ya. Supaya keadilan. Itu yang pertama. Terus, sampai hari ini saya juga belum tahu bagaimana sih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai rehab sekolah ini. Saya di Komisi 5 ini sama lagi, saya bilang tadi sama Pak Lazarus itu. Kadang-kadang program-program tahu-taunya muncul. Ya, Bu, ya. Dari Bupati, Pak Gubernur, kita nggak tahu apa itu. Sehingga kita pengawasan sampai pelaksanaan pun tidak tahu. Ujuk-ujuknya diresmikan oleh Bupati, resmikan oleh Gubernur. Nah, kata Pak Lazarus itu APBN rasa APBD. Pas kalau salah, masyarakat bilang, wah itu gimana APBN? Nah, oleh sebab itu, ini perlu sekali mungkin kita tahu. Tahun ini terima kasih banyak anggaran yang masuk ke Jambi, rehabilitasi sekolah, madrasah. Saya ngasih apresiasi, tapi tolong saya beberapa kali pingin sekali tahu titik-titiknya di mana. Dikasih tahu, Bu, supaya fungsi pengawasan kami bisa terlaksana. Jujur aja kami sampaikan, Bu, kami di DPR ini itu kunjungan ke dapil itu banyak sekali, Bu. Tapi kalau tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan informasi yang disampaikan ke anggota, kami akan mengunjungi itu lagi. Sementara banyak kegiatan, apalagi sekolah ini kan banyak, Bu, ya. Kita akan bantu. Terus ada satu juga ini yang kemarin pernah saya sampaikan ke Ibu, yaitu ada kegiatan yang sudah hampir mau 2 tahun di Provinsi Jambi, yaitu penataan Danau Sipin. Saya sering sekali tempat saya olahraga di sana, Bu, pagi-pagi, itu belum juga diserah terimakan. Nah, saya kemarin ketemu Kepala Balai, Bu Asna, banyak, Pak, memang aturan-aturan ini itu, dan ketemu saya Sekda provinsinya, katanya itu belum diserahkan ke provinsi. Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana ini barang supaya secepatnya digunakan. Jangan gara-gara serah terima barang ini menjadi pajangan. Menjadi pajangan nanti akhirnya tempat jelek, Bu, bisa-bisa jadi tempat maksiat, tempat nongkrongan yang aneh-aneh. Nah, supaya ini diserahkan aja gimana, soal mekanismenya diatur aja deh, jangan sampai ini dipagar karena belum diserah terimakan. Saya ketemu Ibu Asna juga punya argumentasi yang jelas, yang betul. Pemda juga bilang begitu, betul juga. Nah, jadi saya minta melalui Ibu Dirjen, Bu Diana, tolong deh ini cepat diserahkan, Bu. Terus saya juga mempertanyakan
ada dana yang tidak terserap 1,48 triliun ini. Besar sekali, Bu. Dan kita tahu bahwa di program Cipta Karya ini ada program padat karya. Saya mengira kalau seandainya program-program Cipta Karya ini banyak diminta pendapat daripada anggota terkait dengan padat karya ini, saya pikir tidak akan mungkin terjadi begini. Nah, sudahlah, mungkin kita ke depan kita ingin betul-betul program padat karya di Cipta Karya ini harus betul-betul memaksimalnya melibatkan seluruh anggota. Seluruh anggota kita jangan hanya mengawasi, tapi kita juga dilibatkan untuk mengusulkan. Karena anggota DPR RI Komisi 5 ini banyak, Bu, basis-basisnya, Bu. Kami duduk di sini bukan ujuk-ujuk jadi begitu aja, tapi punya orang di bawah. Orang-orang ini akan kita maksimalkan untuk bisa membantu. Terus BPIW. Nah, ini saya sedikit agak mendalam membicarakan BPIW ini. Banyak juga sih sebenarnya mau kita tanyakan ini. Bapak, BPIW ini banyak kawan-kawan di Komisi 5 ini yang sepertinya tidak familiar, Bu, ya, Pak, ya. Padahal program ini sangatlah penting mensinkronkan wilayah, ya. Nah, saya melihat seperti di sini ada sebaran kawasan industri, terus kawasan ekonomi khusus, kawasan persebaran destinasi pariwisata. Ini saya mungkin perlu, Pak, ya, seperti persebaran destinasi wisata. Ini di Sumatera, saya plototin dari tadi saya bicara dengan sahabat saya Pak Sependal ini, kok di Sumatera ini mano, saya bilang, nah bahasa Jambi, Pak, mano Jambi kok dak ado. Padahal di sana ada danau apa, ada Candi Muara Jambi, ada Gunung Kerinci, ada apa, tidak ada. Apakah memang harus ada perlakuan khusus atau gimana? Nah, persebaran destinasi wisata. Kaitannya dengan anggaran itu nanti. Terus sebaran kawasan industri, KIK, di Kemingking. Nah, ini saya perlu sedikit bahas, Pak. Daerah Kemingking ini setahu saya daerah Muara Jambi. Tidak jauh berbatasan dengan kawasan wisata Candi Muara Jambi. Ini tolong dipikirkan betul, Pak, karena itu kawasan seingat saya dulu itu sangatlah dilarang daerah itu untuk dijadikan industri-industri, pabrik-pabrik. Karena itu luasan kawasan Candi Muara Jambi itu ribuan hektar, Pak. Nah, ini perlu ditinjau kembali, diperhatikan lagi, jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih. Masyarakat di sana bilang ke saya, Pak, itu setiap daerah-daerah itu mau bikin pabrik, kapan mereka menggali, itu ketemu fosil apa namanya peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, jadi ini KIK ini daerah Kemingking ini. Nih, pembahasannya apakah itu ditutup mata aja atau gimana? Ini perlu, Pak. Karena masyarakat aja untuk membangun sesuatu aja bukan main. Persyaratannya ini, tapi kok sekarang daerah ini dijadikan kawasan industri Mingking. Nah, ini kawasannya kawasan Muara Jambi. Saya tahu daerah ini daerah cagar budaya. Nah, itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Ibu, sekali lagi saya sampaikan, Bu, tolong jangan sampai lagi dibahasa APBN rasa APBD. Ya, Bu, ya. Sehingga kita terkadang-kadang sakit juga mendengar kalau kegiatan-kegiatan yang kita usulkan untuk daerah itu terlalu banyak birokrasi-birokrasi, aturan-aturan. Nah, bagaimana cara keluhan-keluhan daripada masyarakat di bawah itu bisa kita sampaikan melalui program, melalui rapat-rapat di DPR ini.